5G Podcast. Genuine, generous, goodness, glow, and grow. Itu ya, jadi tetap harus baca dulu ya. Harus baca. Anak baru. Anak baru. Kos baru. Nah, langsung kita kenalin aja Kak Cito. Podcast ngomongin anak baru. Enggak. Aduh, luar biasa. Ya, thank you sobat podcast dimanapun berada sampai ke ujung-ujung bumi karena siaran kita sampai ke ujung-ujung bumi. Wow. Yang ada di pelosok, yang ada di kota-kota besar, Ya. yang ada sendiri ataupun sedang berdua. Asik. Ya, kita kedatangan podcaster kita yang sungguh sangat luar biasa. Wow. Ini saya ngundangnya dari Berapa tahun yang lalu? seminggu yang lalu. Demi Wah, luar biasa. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu aja mau ya? Bukan 2 tahun yang lalu. Bukan 2 tahun yang lalu ya? Seminggu yang Karena lalu. kalau 2 tahun yang lalu belum ada. Belum nggak ada ide, ini nggak ada ide. Nggak ada ide. Gak kepikiran, belum pandemi. Ya, silakan memperkenalkan diri sendiri. Saking rendah hati disuruh menang. Haleluya. Takutnya salah saya. Oh, salah ya. Banyak jabatan soalnya, Oke. banyak jabatan. Jabatan nggak penting, nggak penting. Oh, silakan. Yang penting namanya Andre Imam. Udah gitu. Jabatan nggak penting. Kalau mau ngomongin jabatan, gimana? Kak Andre Imam ini orang lama lah. Orang lama di DPA ya? Mantan former ketua DPA GBI DKI Jakarta. Iya. Periode tahun berapa Kak? 2005-2009. 2005, Tapi sebelumnya wakil juga. Oh, sebelumnya wakil. Sebelumnya ketua remaja. Wow. Sebelumnya gereja lokal. Berjenjang Berjenjang. ya. Iya. Sampai sekarang masih Basilea kan? Puji Tuhan masih teman-teman. Oh, ada rencana emang? Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saat ini dipercaya jadi sekretaris Departemen Misi. Betul iya, ya? BPH. Betul. Dan sekarang penasehat Departemen Pemuda Anak-anak, Wow. pengurus pusat. Ya. Tapi sebelumnya diwakil. Di wakil ya? Wakil 1 ya? Itu dia. Iya, wakil 1. Jadi itu hidup berjenjang ya sobat-sobat ya. Jangan pengen langsung Jangan maruk jadi ya? ketua. Nah, Tahu itu diri dia. lah. Tahu diri. Kayaknya gua tahu nih ngomongin siapa. Bagi Anda salah ya. Bagi Anda salah. Lagi Anda tahu. Enggak. Serius. Iya. Nah, kita mau Oh, ini ngomong. sudah mulai serius kita. Sudah merah soalnya. Aduh. Ya, namanya juga anak muda ya, jadi lebih santai. Santai. Aduh. Tadi kita ngomongin tentang sekretaris Departemen Misi. Kalau misi itu ngomongnya pasti sinergi dengan dunia lain ya. Dunia lain. Maksudnya dunia roh, Pak. Waduh. Saya bilang sama ketuanya. Enggak. Dunia Maksudnya lain. gini, maksudnya dengan badan yang lain Iya, selain GBI. Organ Nah, ya, organisasi Iya, yang lain iya. gitu. Nah, Bisa. itu melakukan hal seperti itu ada rasa yang mungkin kan kita punya karismatik gitu kan. Semuanya ngeflow. Iya. Ya kan, angkat tangan, Iya. praise and worship, Yes. tutup mata, Bahasa roh. haleluya. Basar. Kuraba-raba lama diskon gitu. Lalu bersinergi dengan yang berbeda, itu gimana rasanya Kak? Oke, jadi kebetulan memang ketua kami di Departemen Misi ini memang orang sangat lama ya, teman-teman, sangat lama di hal misi ini begitu, dan juga Ketua departemennya siapa sih Kak? Pak Irwan Wijaya Oke, di Pak GBI Tanjung Pinang, Oke. begitu ya, my home. Nah, kebetulan beliau ini memang dipercaya Tuhan misi nggak cuma di departemen kita atau di GBI, tapi juga sampai di tingkat dunia. Wow. Oke, berarti ketua departemennya pun sudah sinerginya luar biasa ya? Betul, dan betul seperti tadi Kak Cipto bilang, memang ketika bersinergi kita melihat bahwa memang ketika sinode lain yang khususnya bukan yang Pentakosta gitu ya, mereka biasanya memang lebih rapi. Oke. Terus nah kemudian memang puji Tuhannya ketua departemen kita orangnya rapi. Oh. Gitu. Jadi nggak cuman NATO. Apa itu, Kak? No action, tak only. No angpo, thanks only. Oh, kayak acara podcast ini berarti. No angpau, thanks only. Jadi- Ini anak-anak baru, saya juga baru dengar ini istilahnya.
Oke. Jadi artinya beliau ini murni, di satu sisi pelayanannya murni, jadi begitu masuk di departemen misi betul-betul mengembangkan luar biasa. Berarti ada yang misi nggak murni nggak? Wah pasti ada. pasti. Ada, Kak Cip. Ada Karena gini, ternyata. karena dari tulisan Paulus juga bilang Oke. ada orang menggunakan nama Yesus tapi untuk kepentingan diri sendiri, kan dari zaman dulu sudah ada, gitu, betul kan? Iya, Nah, iya. bulu kala sudah ada. Sudah ada. Di GB juga ada itu Kak? Nah itu kita, mari kita merenung bersama-sama mencari tahu. Jadi teman-teman. kamu tolong. Kamu ketahuan gitu ya takutnya ya. Lanjut. Nah jadi Ntar lu, ntar di editor dia. dia editnya bingung bagaimana, ketumpuk semua. Nah, sinergi ketuanya sudah melakukan hal yang Go internasional. baik gitu ya. Ya, Bersinergi dengan banyak badan Ya. gitu kan. Lalu sangat rapi juga. Ya, betul. Apakah ke bawahnya juga ikut gitu, Kak? Nah, kalau- pasti ada kan yang menyimpang ke kanan dan Iya, ke kiri iya, gitu kan. betul. Merasa lebih pintar daripada ketua. Oh, mungkin kalau merasa lebih pintar enggak. Tapi maksudnya begini, memang ketika satu aturan dibuat, seringkali memang tidak semua orang bisa mengikuti karena Oke. kan itu tergantung dari karakter masyarakatnya. Maaf kalau kita kan Indonesia macam-macam teman-teman Iya. ya, sehingga karakter dan habitnya berbeda begitu. Oke. Misalkan Kak Cipto ini kan datang, kalau Anda lihat kan dari Belanda ya. Iya, Belanda. Pasti kan kelihatannya Suriname. rame. Suriname. Jajan Prancis. Kalau itu kan terbiasa rapi. Iya. Nah, mungkin ada tempat yang lain, sahabat-sahabat kita hamba Tuhan yang lain Iya. mungkin nggak terbiasa rapi. Jadi ketika diajak sinergi untuk kan Pak Rudin, ketua umum kita rindu 10.000 jemaat ini Iya. akan muncul gitu ya. betul. Dan ketua departemen misi merasa kalau untuk 4 tahun berarti 1.000 itu bisa harusnya. Kalau seandainya ini normal ya, tidak Iya. ada pandemi. Iya. Nah, harusnya itu bisa terjadi. Nah, itu kan perlu sinergi bekerja sama dengan semua teman-teman hamba Tuhan di daerah juga. Iya. Cuma kan persoalannya adalah apakah memahami kinerja, cara kerja, terus administrasinya. Nah, itu yang kadang-kadang terkendala juga ada juga di situ. Tapi Iya, puji iya. Tuhannya sih sudah ratusan gereja selama pandemi ini muncul malahan. Angka Wow. validnya berapa, Kak? 600 sekian. 600 ya? Iya, 23 atau berapa gitu. 600 sekian lah kira-kira. Oh. Gereja baru. Gereja Betel Indonesia, teman-teman. Oh, gereja Betel Bukan Indonesia. gereja yang lain ya? Bukan gereja bukan, lain ya? bukan, Oh, bukan bukan. gereja berjemaat Indonesia, bukan. Gereja Betel. Jadi apa namanya departemen misi ini jelas Iya. apa yang dikerjakannya Iya, jelas iya. gitu ya, bukan cuma sekedar tanda kutip kalau orang ngomongin departemen misi jalan-jalan gitu kan. Iya. Bener gak sih tanggapan? Iya. Banyak orang kan ngomongin misi Iya. jalan-jalan gitu. Iya, betul. Jadi dalam pengajaran beliau ada jenis misi itu macam-macam, teman. Ada jenis misi itu seperti sinterklas. Oke, bagi-bagi. Bagi-bagi. Terus Oh. pulang. Ada yang hit and run gitu ya, diumumkan kita bikin terus selesai, tapi nggak ada kontinuitas gitu. Ada juga yang saya lupa istilah beliau modelnya apa gitu, tapi yang paling bagus adalah kontinuitas. Nah, memang yang ini tuh yang kadang-kadang kurang gitu. Berat lah. Iya. Berat. Bukan. Jadi gini teman-teman ya, uang itu sebenarnya tidak jadi kendala. Oh. Bukan, apa? Karena gini, orang itu ternyata walaupun tidak percaya Tuhan, ketika disentuh masalah sosial, Iya. itu hatinya gampang tersentuh. Maksudnya Cuman- bukan buat ke orangnya, Kak. Makanya gini, maksudnya ini menurut saya. Departemen misinya kalau kontinu kan agak sedikit berat juga, misalnya ke daerah atau gimana. Makanya gini. Tadi saya lanjutin gini. Jadi ketika kita terbukti nyata melakukan, maka yang lainnya akan kontribusi. Oh. Karena Anda bisa dipercaya untuk pengelolaan uang. Ada pelayanan aksi nyatanya jelas. Iya, gitu. iya. Karena dalam dunia misi ternyata dalam sekitar tahun 2010 kalau nggak salah atau 2015 saya agak lupa gitu ya, ada misi konvensi dunia. Terus kemudian dinyatakan begini, pelayanan misi itu berarti satu misionaris yang Oke. terjun langsung Iya. gitu ya. Tapi ada juga donatur misi, itu pelayan misi. Tapi memberi tempat tinggal pun itu pelayan misi, begitu. Pendoa syafaat khusus itu juga misi. Jadi artinya kalau pelayanan misinya jelas, ternyata Tuhan gerakkan semua komponen itu untuk bantu. Oke. Jadi seperti tadi sinergi akhirnya bisa cepat terjadi pelayanannya gitu kira-kira. Nah, ketika melakukan sinergi ke daerah, Ya. apakah ada pernah mengalami penolakan nggak sih dari gereja lain? Kalau selama ini karena kita kontribusinya jauh kepada GBI, tentunya kita tidak ada persoalan dengan GBI. Tapi ketika dilakukan misalnya di beberapa daerah, misalkan NTT kan ada Katolik juga gitu ya, Iya. teman-teman dari Gemit. Iya. Nah, puji Tuhan kita melakukan
koordinasi supaya pelayanan gereja tersinergi dengan baik. Oke. Gitu. Jadi tetap kalau memang dari GBI-nya ternyata kejauhan, ya akhirnya pakai gereja lain gitu. Kita berkoordinasi dengan gereja lain supaya bisa bersinergi melakukan pengkabaran Injil atau membantu gereja atau khususnya waktu stunting ya persoalan utamanya di daerah situ gitu ya. Nah akhirnya kita terkoordinasi dengan kayak gitu. Jadi nggak harus juga dengan Gereja Betel Indonesia kalau memang nggak ada di situ. Tapi so far hubungannya bagus. Oke, bagus sih. Supportnya bagus. Bagus. Ya, Tapi selama ini biasanya belum kan ada kendala. kalau di daerah itu kan kalau kita lihat itu beberapa daerah misalnya apalagi yang mayoritas Kristen, misi ini kan berbicara juga bukan hanya membagi, tapi kan membangun gereja baru. Oh iya. Penetapan gereja baru seperti tadi visinya Bapak Ketua Umum. Iya. Nah, itu ada penolakan nggak Kak dari gereja-gereja lain? Mereka merasakan GB ini kan beberapa daerah itu agak anti ya. Lebih bagus katanya masuk Muslim dibandingkan dengan GBI masuk. Benar nggak sih di daerah? Itu daerah mana sih? Nah itu makanya kita Gue baru denger dari lu. Nah ini coba kita tanya nih komisinya. Gimana kira? Benar nggak sih Kak? Jadi isu gini. Jadi memang karena kita ini disebut Gereja Betel Indonesia dengan banyak istilah gitu ya. itu. Ada yang bilang Gereja Bebas Indonesia gitu ya. Tapi wow. buat Gereja saya Berkat Indonesia. Nah, yang penting Gereja Berkat begitu ya. Gereja Besar Indonesia juga ada begitu ya. Nah, terakhir ada Gereja Batak Indonesia. Oras. Oras. Maju ajua. Yo. Jadi penolakan tentu ada. Oke. Pernah kalian misalkan di Papua, Oke. gitu ya. Papua itu kan ternyata dikapling gitu ya, dikapling untuk yang ini untuk sinode apa, untuk wilayah tertentu gitu ya. Sehingga kalau nggak ada GB pengaturannya. ya ada secara tidak tertulis. gitu ya. Jadi kalau misalkan ke timur itu siapa, ke barat siapa gitu. Sinode mana? Apakah saya nggak sebut sinodenya tapi ada wilayah-wilayah gitu. Nah, sementara kita GBI kan gereja rasuli yang tidak bergerak karena kafling gitu ya, tapi bebas karena kita. Bebas. Bukan, tuntunan Roh Kudus. Bebas. Kita nggak bebas, tetap tuntunan Roh Kudus. Kelasnya udah jelas. Penasihat tuh ngomongnya begitu. Gitu. Kalau penasihat ngomongnya begitu. Karena berarti kita belum cocok jadi Kita masih jadi nasihati. Jadi itu jadi persoalan juga akhirnya. Ada tekanan, ada pasti. Beberapa gereja di Indonesia Timur khususnya kemudian daerah Kristen pun tetap kita mengalami penolakan. Ya mungkin kalau istilah penolakan itu terlalu kuat mungkin tidak disukai. Mungkin muncul dibully ya juga ada kayak gitu-gitu. Jadi pasti ada lah. Berarti nggak hoax ya? Nggak. Benar berarti ada. Tapi kalau yang bagian yang bagian itu tadi saya baru tahu. Makanya itu di bagian Indonesia mana? Kata begitu. Supaya gak viral gitu. Tolong yang dikat ya. Iya. Nah, ketika melakukan hal seperti itu gitu kan, pasti ada pendekatannya tuh seperti apa? Kayak tadi di Papua itu ya. Seperti ada tidak tertulis, ada kapling-kapling yang sudah ditentukan gereja mana. Itu dari Departemen Misi. Sebentar, ini kenapa jadi bukan DPA ini ya? Strategi. Kita fokus sinergi. Kita ngomongin sinergi. Sinergi. Jadi DPA juga perlu belajar dari orang-orang yang sudah ada di sana. Nah, itu apa yang dilakukan? Dengan penolakan kayak tadi mungkin ada bullying juga kan mungkin ke orang-orangnya, ke jemaatnya gitu. Ya. Jadi memang kalau teman-teman apapun gereja saudara atau pekerjaan ya, kita juga sama mengalami persoalan pasti kan ya. Nah, tentu ada pendekatan yang harus dilihat secara kontekstual gitu. Kontennya berita Injil, tapi konteksnya kan bisa beda. Nah, kan terus kontainer caranya pasti akan berbeda gitu. Nah, makanya ada perlu pendekatan khusus. Kalau misalkan di Papua yang pernah dalam diskusi Rakernas begitu ya, akhirnya pendekatannya adalah kepada pemimpin-pemimpin mereka ada istilah wilayah, mereka teman-teman sinodal ini ada pemimpin wilayah, ada pemimpin pusatnya. Nah, kita melakukan pendekatan. Terus berikutnya lagi adalah tentu bagaimanapun juga kita melakukan social gospel. Itu pendekatan yang jauh lebih lebih diterima. Yang mudah diterima begitu ya kepada kayak sinterklas tadi berarti social gospel. Tapi sifatnya nanti tidak hanya membagi, tidak hanya sekali, tetapi kan tentunya nanti karena gereja itu harusnya menjadi seperti kata Firman Tuhan bahwa waktu kamu diutus kemanapun ada harus membawa damai sejahtera di situ kan, bawa berkat di situ. Itu yang ditekankan sehingga semua utusan misionaris atau misionaris kita diajarkan supaya tidak menjadi tangan di bawah.
tapi tangannya di atas. Oke. Dengan cara diperlengkapi untuk pemahaman-pemahaman ekonomi. Nah, kadang seringkali kan kita waktu membuka, maaf ini gereja baru, cenderungnya spiritualismenya yang diutamakan. Tapi bagaimana hidup jadi garam terang, jadi berkat di sekitarnya, nah itu yang kurang. Nah, harusnya kalau kita di Departemen Pemuda Anak juga harusnya kan sama kan, nggak cuman celebrationnya, tetapi sosialnya nggak muncul, pemahamannya pada sekitar nggak muncul, itu jadi persoalan, menjadi penolakan. Nah, jadi dalam satu project namanya POAB gitu ya, maka di project itu salah satu 30% diajarkan tentang bagaimana si misionaris ini bisa mengelola keuangan atau menghasilkan uang, entrepreneurship. Itu diajarin. Jadi misalkan ada yang mulai pelayanan melalui jualan, jualan itulah apa? Mainan anak-anak di pinggir jalan gitu, diperlengkapi dengan motor, terus modal, terus ternyata hidup tuh. Nah, dari situ kemudian ada sekolah minggu mulai ada orang dewasa berkembang. Tapi kan dia sudah bisa menghidupi orang di sekitar situ. Ada yang mulai dari bengkel motor diperlengkapi gitu. Jadi betul-betul memulainya tidak hanya melalui faktor teologis atau akademisi gitu ya, tapi betul-betul sosial. Jadi itu yang dilakukan. Jadi supaya pendekatannya ke masyarakat walaupun mungkin tetap ada ketidaksukaan, penolakan, tetapi pendekatannya jauh lebih halus atau lebih lebih smooth begitu, karena pendekatannya lebih ke sosial. Jadi orang melihat dia datang sebagai seorang pemilik usaha, datang sebagai seorang yang membantu, datang sebagai seorang yang memberikan solusi begitu. Nah, itu yang ditekankan sih. Berarti kayak No Mention tuh. No Mention membawa Injil ke tanah Batak. Gitu. Jadi dia itu pasti orang Batak yang tahu itu ya. Enggak juga. Harusnya ahli-ahli teolog tahu No Mention siapa. Mungkin ahli-ahli misi. Itu tahu ya. Kalau kayaknya nggak tahu kayaknya. Ahli-ahli misi harus belajar sama No Mention. Gimana caranya menyampaikan Injil yang di sana tuh kalau di tanah Batak ya penolakannya lebih sadis Kak. Waktu sebelum No Mention datang ada dipotong dibunuh 3 orang karena matanya beda, kulitnya beda dari mereka, dimakan Kak. Dan dimakan lagi. Benar. Nah, itu penolakannya lebih sadis. Betul. Kalau sekarang kan belum sampai dimakan kan? Belum ya. Belum. Jadi penolakannya belum terlalu sesadis waktu zaman. Pada zaman itu ya. Nah, No Mention datang dengan cara yang berbeda. Sosial tadi, dia pendekatannya secara kebudayaan. Benar. Tapi DPA Jaktim kemarin lakuin itu kayaknya. Bagi-bagi makanan nggak ya? DPA Jaktim itu siapa ya? Ingat ya, Jaktim. Jaktim. K-nya jangan hilang ya. Aku hampir salah dengar soalnya. Jaktim. Iya, Jaktim. Jadi itu kita belajar melakukan hal-hal yang mungkin kita out of the box sekarang kan. Kalau dulu kan berpikirnya pelayanan hanya di mimbar. Nah, kalau berbicara tentang misi, ini kan universal. Apapun bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, ya kan? Ada amin, saudara. Oh, haleluya! Jangan lupa kumpul persembahan. Iuran DPA, di nomor-nomor di bawah ini. Jangan lupa. Podcast ini perlu biaya. Ini dibeli. Ini dibeli ya, dibeli pakai mereka. Tetap iuran DPA ya. Ini bukan dana hibah. Bukan. Dan bukan hibah. Hibah bukan omongan biasa. Nah, ketika misi itu kan nggak bisa sendirian. Gitu. Pernah nggak sih ada orang yang antipati bahkan pesimis, nggak mungkin lah bisa visi ketum 1.000 dia 10.000 jemaat. Apalagi sekarang baru 600, sisanya banyak tuh 9.400 lagi, gitu kan sampai 10.000. Nah, ada ketemu orang yang kayak begitu nggak sih? Bahkan di tim sendiri lah. Kalau di tim sendiri sih nggak, kita kompak ya? Jadi wah, luar biasa. Ya, jadi di tim sendiri memang karena sering kita makan bareng jarang malah. Oh, jarang. Virtual aja makannya. Ditransfer Pak. Virtual ya. Nah, terus di tim sendiri sih kita nggak ada perasaan. Artinya begini, di tim itu diberitahukan bahwa memang pencapaian misalkan 1.000 per tahun, tapi kalau nggak terjadi it's okay gitu. Ini kan pencapaian setahun 600, tahun sebelumnya sudah ada gitu. Ini kan selama pandemi
600 yang harusnya sepertinya tidak mungkin untuk pembukaan gereja baru begitu, tapi ternyata terjadi begitu. Nah, saya percaya sebenarnya memang kinerja Pak Ketua luar biasa, tetapi tentu ada sinergi dengan teman-teman daerah, kan ada kabit-kabit misi yang bisa bekerja bersinergi bareng-bareng begitu, sehingga bukan berarti apakah dari departemen misi yang buka sendiri, ya enggak, tapi ada nggak utusan-utusan misi yang dirilis? Ada, tapi lebih banyak memang akhirnya berkoordinasi, bekerja sama dengan kabit-kabit misi daerah, termasuk langsung penetrasinya ke Pak Ketua juga tidak hanya ke kabitnya, tapi kadang langsung ke lokalnya, turun langsung. Jadi dia lihat bukti nyata ya? Iya, bukan sekedar laporan tertulis. Betul. Jadi selama pandemi ini pun beliau tetap turun. Luar gitu. biasa. Kita yang bagian di kantor doain gitu, aja. Luar biasa. Nanti kalau lo jadi ketua apapun. Ketua apa? Asal jangan ketuaan aja. Nah, waktu Kaim di DPA. DPA masih punya otoritas lah, jabatan gitu kan. Itu wakil ketua apa waktu itu? Ketua 1. Ketua 1 membawahi bidang kategorial. Kategorial. Ya. Ya kan, berarti kategorial ABI, Ya, betul. KBI, Ya. PBI. Nah, waktu di sana sinergi yang dilakukan dengan siapa aja dan pelayanan nyatanya tuh kayak gimana dengan anak-anak ABI contohnya lah. Ya. Kalau di kita kan DPA kayaknya kelupaan bahwa ada anak Betel Indonesia. Lebih fokusnya kayaknya ke remaja dan pemuda gitu kan, karena ngebumnya tuh lebih oke daripada ABI gitu. Nah, itu sinerginya tuh gimana? Oke. Jadi pada waktu diminta oleh Kak Joel untuk membantu, pertama yang saya lakukan dengan tim adalah mengevaluasi periode lalu terus terang. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang paling penting dilakukan? Jadi kami secara internal dengan kategorial membuat evaluasi dan kemudian mulai melakukan apa istilahnya ya, kita coba ada istilahnya PDCA, itu plan, do, check, action, gitu ya, kan dari SWOT-nya dulu, setelah dari SWOT kemudian kita PDCA gitu. Nah PDCA itu kan nanti bisa recycle, muter lagi gitu. Jadi dia kok recycle itu buang dong ya. Cycling ya. Jadi muter gitu. Nah, dari SWOT itu kita lihat bahwa ternyata pada periode lalu hal-hal yang sangat mendasar kebutuhan dari kategorial itu ternyata nggak disentuh. Misalnya legacy apa yang mau diberikan ketika kita nggak ada, gitu. Kan yang disentuh tidak hanya sebuah event itu sentuhan momentum, gitu ya. Tapi kan follow up-nya nggak ada, gitu. Nah berarti yang dibutuhkan adalah sebuah legacy atau warisan tentang misalnya kalau Anda mau misalkan gini ya, seringkali yang kejadian yang kemudian kita evaluasi adalah pengurus ganti, gitu ya. Waktu pengurusnya ganti, yang terjadi adalah program ganti. Bukan. Pengurusnya berikutnya nggak ngerti mau ngapain, gitu. Karena nggak ada diklat, tidak ada pelatihan, tidak ada semacam program untuk mereka tahu saya ini kalau ada konflik saya mesti ngapain. Kalau jadi pemimpin targetnya apa. Nah kemudian kita menyadari ini kelemahan secara mendasar sampai ke KPA. Yang kemudian kalau ganti orang nggak ngerti DPA itu apa, gitu kan, nggak ngerti pemimpin berikutnya, pokoknya kamu ikut aja. Kak Putra bikin acara di Barat ikut, tapi nggak ngerti Kak Putra siapa, ngapain saya harus DPA. Nah itu menjadi hal dasar yang mesti dibicarakan. Nah kemudian disitulah kita mulai membangun. Jadi waktu kita undang teman-teman di sekitar Jakarta, jadi ada teman-teman dari Banten ya namanya ya, Banten, Bekasi, sama Bogor kalau nggak salah, yang kita undang untuk kita berdiskusi, memikirkan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh generasi sekarang ini. Dan akhirnya dari SWOT itulah melahirkan materi-materi kemudian yang jadi dasar, yang untuk supaya kelanjutannya siapapun yang akan memimpin, atau kalau gereja lokal itu terjadi pergantian pengurus, dia tahu nih mesti ngapain. Gitu. Jadi itu yang lebih esensial daripada misalkan kita kita bikin sebuah kegiatan, tapi kegiatannya berhenti. Program nggak ada jadinya kan. Sementara program itu kan dalamnya ada kegiatan, ada evaluasi, ada follow up di dalamnya. Nah itu yang kita lebih tekankan. Jadi kami pada awal masuk oleh Kak Joel diizinkan, kemudian kita undang teman-teman daerah lain untuk kita bersinergi, yaitu memikirkan apa yang dibutuhkan. Kemudian kita tulis semuanya, SWOT-nya kita lakukan, akhirnya kita pilih. Kan pasti banyak dong, persoalannya pasti banyak. Tapi kan
kira-kira bagian mana yang kita mampu. Kalau yang nggak mampu ya kita nggak lakukan. Jadi itu yang kita lakukan pada awal gitu ya, sehingga akhirnya menemukanlah hari ini kalau teman-teman lihat kita lebih menekankan kepada materi gitu ya. Materi walaupun kelihatannya di pusat memang seperti bergantian rilisnya gitu. Kalau periode lalu kan satu activity dijadikan acuan. Sementara kalau yang sekarang ini menjadi basic supaya semua kebutuhan tertangani. Gitu. Jadi kalau tadi seperti Kak Cipto bilang, anak kok nggak dipikirin dia. Nah, makanya sekarang anak dipikirin. Oh gitu. iya, ada bukunya. Ada buku Sampai Kingdom serius, Kids. Ya, gitu. Karena waktu itu kita mikir sampai kita diskusi kan ketua DKI kita undang juga begitu ya. Tapi ketua DKI itu? sampai lupa. Saya juga yang lupa. tahu tolong tulis di chat. Iya. Siapa ya namanya? Saya juga bingung namanya ya. Jadi kita undang beliau. Mumpung nggak datang. Jadi kemudian kita mikirin tuh, kalau misalkan kita bikin materi hanya dari sisi praktisi dan teologis, kayaknya kurang cocok. Makanya kita undang akademisi, makanya kita undang psikolog gitu ya, untuk bisa mengisi materi ini sesuai dengan kalau nggak salah Kak Fani bilang tentang K4 gitu ya, istilah untuk kurikulum 2013. Jadi supaya sesuai dengan kebutuhan sebagai pelayan dan juga anak-anak di situ, termasuk remaja pemuda semua di. Ketua DKI tadi Kak Fani. Kak Fani namanya. Kak Fani namanya. Oh, saya udah nyebutin ya. Itu kepala sekolah. Oh iya. Dia memang seorang akademisi. Iya. Ya bukan permisi. Ya. Jadi kalau saya lihat sekarang sih DPA sekarang lebih sangat memperhatikan ABI lah ya. Kalau kayaknya sebenarnya semua sih. Sebentar ada. Oh iya. Ada yang lewat. Oke, jalan ya. Ini organisasi apa? Kita harus kasih yang lewat. Iya, benar. Dia udah permisi tadi ya. Harus kasih kesempatan sama junior. Junior siapa nih? Kalau dia mau memaksakan diri. Kamu yang junior. Ya, di waktu Kak Aim menjadi wakil ketua, pernah nggak sih melakukan kerja bareng sama gereja lain? Di luar GBI maksudnya? Iya, di luar GBI dengan organisasi lain gitu. Kalau kami dari kategorial mungkin bukan menjadi yang utama, tetapi sebenarnya secara DPA secara organisasi melakukan. Seluruhnya ya? Iya, melakukan. Kan kita ada bagian-bagian tertentu, misalkan nanti ada pertemuan sekolah minggu, misalkan pertemuan pemuda, makanya diutus adalah utusan dari kategorial. Tapi kalau misalkan kayak Gamki, tentu pasti kan bidang yang lain yang diutus gitu. Jadi saya ingat tuh kalau ngomongin Gamki sama sama. Iya. Badannya gede lagi. Jadi artinya kalau bersinergi dengan badan atau organisasi lain, DPA kita melakukan. Sangat melakukan pada periode ini. Nah, cuman aku agak sedikit mengevaluasi nih, meralat tadi Kak Cipto. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi kan sepertinya sekarang ini ngebumnya ke pemuda atau ke youth remaja gitu Kak Cipto ya. Dan kemudian sekolah minggu baru. Sebenarnya nggak juga Kak Cipto gitu. Karena gini, teman-teman ingat ya bahwa generasi sekarang ini kalau dia umur 21 berarti lahir kira-kira tahun 2000. Betul Kak ya? Karena tahun 2000. Tapi yang sebenarnya bermasalah adalah generasi yang tahun-tahun itu Kak. Jadi masalahnya itu gini. Pada sekitar di bawah akhir dari tahun 90-an, kalau kakak masih ingat, maka gerakan yang dilayani besar itu pemuda remaja. Anak agak kurang. Betul. Nah 2004 ada muncul gerakan 414. Iya, 14. Betul ya, gerakan melihat ke anak-anak gitu ya. Nah kira-kira 5 tahun dari situ gereja sepertinya mulai mengerti, gitu Kak ya. Jadi kakak lihat teman-teman dari yang umur sekolah minggu tadinya di akhir 90 dan 2000 awal begitu ya. Sekolah minggunya nggak diperhatiin nih, nggak diperhatiin gitu ya. Begitu kira-kira 5-7 tahun waktu dia sudah mulai gede, mulai remaja begitu ya, sekitar tahun 14-an begitu, maka yang diperhatikan anak. Nah mereka kembali nggak diperhatiin sebenarnya. Jadi ini persoalan sebenarnya gitu. Makanya generasi yang memang butuh sekali sekarang ini sebenarnya memang remaja pemuda. Butuh sentuhan khusus gitu. Kalau anak itu sebenarnya di generasi Pak Tim sekalipun juga tetap diperhatikan anak. Kalau di generasi sekarang ada legasinya yaitu Kingdom Kid, lebih kelihatan gitu ya yang coba dibuat lebih versi modernnya gitu. Zamannya Bang Purim juga dulu ada, cuman mungkin
sesuai dengan generasinya gitu ya, Sesuai sesuai dengan zamannya ya, sesuai dengan Zamannya. zamannya ya. Kalau sekarang karena zamannya lebih Itu lebih halus bahasanya. Iya. Bahasanya lebih halus ya, sesuai dengan zamannya. karena sekarang lebih kreatif, Digital, lebih ya. aktif ya digital, Iya. jadi akhirnya ngikutin lah gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kak, yang concern utama kita harusnya adalah generasi yang youth ini memang. Karena kenapa? Satu, generasi yang maaf agak terhilang Iya. gitu ya, dari sekolah minggu kurang diperhatikan dulu youth. Kemudian waktu dia naik ke pemuda remaja masuk masa seperti ini. Iya. Di mana akhirnya sudah di sekitar tahun 2015-an handphone Android, smartphone mulai lebih jago lagi, lebih hebat. Akhirnya mereka terkorupsi untuk melihat media, lebih Iya. sering lihat media. Ah. Terus kemudian masuk di zaman sekarang sudah dengan media, malah sekarang betul-betul nggak terikat dengan gereja. Jadi dalam bahasa kita itu Pentakosta kita hadirat Tuhannya kayak rasa kurang Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Integrasi atau integralnya dengan gereja juga mulai berkurang, ada istilah namanya engagementnya kurang gitu ya. Terus kemudian pemahaman Alkitabnya juga akhirnya banyak diajarin oleh dunia luar, bukan oleh gereja. Nah, itulah kenapa kemudian Oleh selebgram ya. selebgram lebih banyak influencer Salah satunya ini. tapi ini agak Kristen kan, itu kan lain. Akhirnya dipengaruhi sama influencer. Iya. Kakak tahu influencer kan? Tahu. Army. Bukan. Influencer tuh di dalam flu penyakit encer. Oh. Jadi di dalam penyakit flu yang encer kan gitu. Jadi akhirnya otaknya encer terus gitu kan. Jadi nggak bisa solid. Meleleh gitu ya. Dia meleleh. Akhirnya nggak bisa ngikuti firman Tuhan dengan kuat Tapi atau solid gitu. Kalau encer itu bisa ditarik-tarik kan. Oh gitu ya. Iya. Ya. Ngalir, Pak. Oh iya. Kereta dong ya, rel ya. Putra bukti. Jadi encer. Nah, ini Kak, kan berhubungan dengan strategi dengan di Iya. DPA. Menurut pengalaman Kak Aim, apa yang harus dilakukan sebagai ketua-ketua youth dalam membuat strategi yang dia bisa bangun, sinergi dengan bisa bangun untuk ya bahasa saya itu benefit untuk pelayanan youth-nya. Iya, betul. Dia curhat lah, ketua soalnya. Oh iya. Ini untuk kamu semua loh. Untuk kalian kami ada ya. Jadi kalau bicara strategi gitu ya kan, unsur strategi itu pertama adalah harus SWOT dulu. Oke. Jadi lihat kemampuan. Nah persoalannya adalah kita sendiri di misi itu diajarin gitu ya, bahwa kelemahan kita kenapa nggak bisa mencapai rancangan Tuhan untuk gospel disampaikan di satu wilayah, karena kita nggak ngerti juga cara membaca geografi wilayahnya. Oh, ini penting nih. Nah, itu beda, Bu. Beda. Barat sama Jakarta Timur beda. Oh, Nah, beda, ini beda. betul. Oh, iya, iya, Betul. iya, iya, iya. Ini ya. Kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda ya. Betul. Terus kemudian mallnya aja kita lihat beda. Beda mallnya juga beda ya. Kan itu. Kita kalau Jakarta Timur mainnya grosir. Terus di online gitu ya. Enggak. Gak main ecer. Enggak. Grosir. Karena lebih murah sebenarnya. Beli sejutaan. Iya. Nah, itu kan beda gitu kan. Oke, Jadi oke. terus kemudian cara berpakaian Barat sama Timur Beda. Oh, lebih oke. casual di sana, kalau di sini lebih high end. Ya, Kalau teman-teman di sini betul. tuh lebih hype lah, lebih kayak Ya. gitu. Nah, kelemahan kita ini maksudnya gereja lokal Kak ya. Gereja Ya. lokal adalah kita sendiri Nggak memahami. tidak memahami pemahaman ini. Tahu SWOT tapi nggak pernah praktek. Nggak pernah tahu membaca peta. Ya. Kita kalau dalam bahasanya Pak Irwan gitu ya. Kan salah satu petarung atau tentara yang hebat itu Roma. Oke. Karena sanggup membaca peta itu dengan baik sehingga bisa mengalahkan musuh tahu dari mana. Oh. Sementara kita gereja Tuhan karena Pentakostal Oh, gitu haleluya. ya. Persoalannya adalah selalu ngero. Oke. Tuntunan Roh Kudus. Ngeflow, ya. Tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Oke. Lu akhirnya ke bawah air. Encer. Hanyut, encer. Akhirnya encer. Nah ini persoalan gitu. Iya, Jadi kita sendiri jarang untuk mengajarkan bagaimana strategi atau bagaimana kita membaca. Itulah kenapa di Departemen Muda Anak Pusat itu ada tuh sebenarnya kelas untuk mengajarkan orang. Oke, saya mesti mengupgrade pemimpin saya perlu nggak? Kalau saya nggak bisa kan sering kali gini, gereja saya kecil, Oke. nggak punya apa-apa. Loh, Iya. ada daerah. Mereka tidak non profit ini, mereka akan melayani Anda. Oh, haleluya. Hubungi nomor di Hubungi sini. nomor sini. Tapi tiap Haleluya. bulan iuran DPA Iuran jangan. DPA jangan Itu yang lupa. penting. Ini beli, Kalau beli. udah
daerah tidak bisa. Ada wilayah. Ada wilayah. Oh, kebalik dong. Wilayah dulu, sektor dulu. Sektor. Kalau nggak bisa Wilayah. daerah, baru terakhir nanti pusat. Bisa bersinergi tuh mereka. Nah, kalau pusat pun nggak bisa, serahkan sama Tuhan. Terakhir. Oh, saya pikir suruh turunkan. Untung nggak ada. Putra yang ngomong kan. Tolong dikat ya. Jadi kalau kita lihat kelemahan pertama kita itu karena memang kita terbiasa berdoa, Kak Putra. Jadi nggak salah berdoanya, tapi kan Tuhan kasih, maaf nih, otak yang hebat ini, tapi nggak pernah dicoba untuk dilakukan atau dikembangkan untuk mengembangkan pelayanan kita gitu. Kita lebih sering tuh ATM, Kak. Sorry, maaf. Ini kita ngomongin Pentakosta. Betul. Iman, Kak. Ini Pentakosta ketiga atau kedua? Saya langsung speech. Enggak, ngomongin Pentakosta nih. Ngomongin betul. karismatik. Betul. Ngomongin otak nggak masuk, Kak. Oh, enggak dong, salah. Pakai iman aja. Betul, tapi salah itu. Percaya saja. Tapi kalau kita melihat iman di dalam Yakobus kan tidak begitu. Nah, jelaskan nggak coba, Kak? Lah, kalau Yakobus kan iman tanpa perbuatan. Nah, itu mati. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Artinya harus dua-duanya kan. Betul. Artinya kan Tuhan memberikan tubuh ini untuk melakukan pekerjaannya. Dan dalam tubuh ini ada satu bagian hebat yang bahkan komputer paling hebat nggak bisa nandingin. Namanya otak. Otak. Iya. Nah, Nggak pakai dua ya, otak-otak. Otak mainan. Iya. Nah, itu di dekat tempatnya dia ada tuh mahal tuh. Mahal sebelah kiri. Saya belum diundang-undang. Itu Tolong diundang, tolong. es jeruk kelapa sama otak-otaknya. Enak itu, betul. Kita lagi ngomongin kuliner. Balik lagi. Tadi otak. Jadi artinya begini, teman-teman, yang jadi persoalan adalah seringkali kita berdoa tapi melupakan untuk minta hikmat Tuhan untuk mengelola. Biar gitu. actionnya jelas. Jelas, betul. Nah, kita tidak terbiasa tadi itu PDCA, Plan, Do, Check, Action. Okay. Nah, salah satu yang mempengaruhi saya waktu jadi ketua DPA adalah tentu ketua BPD waktu itu, yaitu Om Paul Wijaya. Nah, Om Paul Wijaya itu karena mungkin beliau mantan direktur, jadi waktu membriefing kita nih anggota BPD menggunakan pendekatan perusahaan nih. Ketika saya buka perusahaan jadi mengerti bahwa itu pendekatan perusahaan khususnya PDCA ini. Nah, itu bagus tuh. Akhirnya kemudian waktu saya jadi ketua, saya bilang sama teman-teman di tim. Jadi mapping pelayanan kita di mana gitu. Terus kemudian kekurangan kita di mana. Nah, akhirnya kita lebih solid ke orang. Dari 30 sekian orang pasti nggak semuanya akan bekerja dengan baik. Tapi kira-kira kekuatan kita berapa orang? Nah, dari berapa orang ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian kita membuat proyeksi. Dari waktu itu sekitar 518 gereja di DKI, kita mau sampai akhir periode kita berapa yang akan terlibat. Nah, itu kita proyeksi sehingga tiap tahun tahu. Akhirnya ternyata setelah akhir periode ada 380 sekian yang selalu aktif di wilayah-wilayah. Hanya 300. Tapi itu lebih dari setengah, 50% lebih. Nah, kalau DPA hari ini ada nggak datanya? Jakarta Timur sih ada. Saya nggak tahu Barat jelas. Nah, artinya saya kenal ketuanya, saya jelas. Nah, artinya kan ngerti maksudnya ya. Jadi jadi tahu nih. Sebenarnya kita membuat. Jadi teman-teman, satu, Roh Kudus pasti kalau kita bicara strategi bergantung Roh Kudus. Kedua adalah kita harus mapping juga, mapping area pelayanan gereja lokal kita dekat dengan mana. Dan yang paling penting, dulu kita pernah buat namanya Youth for Nation, satu gerakan namanya Youth for Nation. Tujuannya supaya semua ketua youth harus kenal RT RW-nya. Nah, ini baru nih. Ngomonginnya Youth for Nation. Gitu. Iya, keren ngomonginnya bangsa-bangsa, tapi harus ketua RT RW. Iya, karena dari situ, bayangkan kalau semua KPA di Indonesia mengenal ketua RT-nya dengan baik, tak ada penolakan di gereja. Gereja nggak penolakan. Terus kemudian kenapa ikut RT-nya? Karena di sana ada Karang Taruna mungkin. Nah, kan kita agak eksklusif kadang gereja itu. Mikirin celebration, ngundang orang, akhirnya parkirnya bikin macet, kita nggak dekat sama RT, gimana dia nggak marah? Dibakar tuh. Nah, akhirnya kan jadi persoalan. Artinya waktu dekat, sampai kemudian ada beberapa temen dulu di selatan, Kak Selno kalau nggak salah pernah membuat gerakan sampai lurah, dan kemudian ketua RT sih soalnya. sekarang dulu makan dipilih dia. Iya. Itu sampai bikin bantu ngecat itu loh yang hitam putih pinggir jalan tuh. Nah, itu marka jalan. Artinya kan penerimaan orang berbeda. Gitu. Nah, artinya kan strategi itu dipikirkan mulai dari internal dulu, SWOT di luarnya, terus kemudian kita harus ada action. Nah, action kan plan, do, check lagi.
tepat nggak? Kalau nggak tepat, action lagi, di review, action lagi. Nah, seringkali kita nggak melakukan kaidah-kaidah strategi seperti ini. Hantam promo aja. Iya, yang penting Roh Kudus bekerja, kita buat apa? Terima. Itu kan persoalan. Terima urapan betul, tapi melakukannya kan butuh hikmat. Iya. Betul kan? Nah, itu yang jadi mesti dipikirkan kalau kita bicara strategi atau bicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pelayanan gereja lokal. Selain acara. Nah, ini kan jadi persoalan kita. Kadang kalau kita diskusi gitu ya, antara acara, kegiatan, program pada nggak ngerti bedanya di mana. Kan itu jadi persoalan. Beda kata sih. Beda kata. Itu jelas. Iya. Dan akhirnya ada kalau di waktu di kategorial, bahkan kita pernah waktu diminta budgeting karena terbiasa di usaha gitu ya. Jadi saya bilang sama tim, oke, bisa nggak teman-teman semua teman-teman karena jadi saya mengajar begini. Kalau kita pemimpin nasional, mikirnya harus luar negeri. Oke. Ya, supaya kalau ditanya orang daerah kan kita wawasannya luas. Iya. Berarti kita wilayah ngomonginnya daerah. Betul, harusnya begitu. Karena kan orang bertanya gini, Kak Putra, kita sekarang perkembangannya, oh gini, di gereja saya di Meruya sama di daerah ini, kok cuman sedikit pandangannya. Sekolah kecil. Harusnya kan, di Jakarta itu trennya anak muda kayak gini. Jadi sehingga plan kita harus arahnya seperti ini dulu, secara budaya. Tapi kalau secara rohani ternyata dari kekeringan. Jadi kita perlu mulai dari doa ini karena gereja ini sudah mulai bikin. Nah kan luas. Nah kalau pemimpin daerah mikirnya harus nasional. Supaya nggak lelah begitu kan. Nah pemimpin nasional, saya bilang teman-teman, kalau ada acara-acara internasional join, karena supaya mengupgrade kita dengan baik begitu. Sehingga saya bilang sama teman-teman, kalau lagi budgeting, tolong bikin budget untuk pengembangan diri. Yang tempat lain nggak bikin, tapi begitu kita bikin jadi ikutan bikin dari akhirnya. Tapi perlu dipikirkan karena buat saya begini, ketika membentuk timnya juga harus berkembang. Diberikan, kita bisa ada punishment and reward begitu kan ya. Tapi rewardnya kita nggak ngerti kadang-kadang. Yang penting makan oke. Tapi kan ada reward di mana yang membuat mereka itu hasilnya long life, yaitu kesempatan belajar, kesempatan melayani, kesempatan untuk bersinergi dengan tempat lain. Gak harus kita semuanya kita yang ngambil. Kesannya ini organisasi kan, harusnya semua orang berkembang. Nah kadang di gereja lokal ini juga persoalan. Benar. Gitu. Pemimpinnya kemana-mana, anak buahnya di situ dengan lelah, dengan menangis, tapi nggak ada reward untuk mereka berkembang. Wah, ini derita hati. Ada lagunya kan. Oh gimana itu? Jangan lelah. Asik. Bekerja di ladangnya. Tuh, jangan lupa persembahan. iuran KPAI. Karena itu pesan-pesan iuran. Jangan lupa iuran. Ya, kita sama sutradara dari Halo. Oh, nggak bisa tuh guys. Semua masih panjang nih, masih panjang. Ini terlalu asik. Ini pengennya 2 jam sih. 2 jam ya. Tapi pembicaranya nggak mau. Bukan, sutradaranya nggak boleh. Nanti mari sutradaranya. Ngomongin tadi kayak tadi si Kak Aim bilang bahwa ada rewardnya tuh bukan sekedar makan atau hal yang lain gitu ya, tapi long life. Berarti ngomongin legacy gitu kan. Betul. Ada legacy yang diberikan sama organisasi DPA buat pengurusnya gitu ya. Jadi pengembangan diri tadi itu oke. Nah, ngomongin sekarang ngomongin pribadi seorang Andre Imam dengan ministrinya. Nah, sampai sekarang ada pertambahan jemaat atau tim yang baru masuk lagi ada nggak? Atau memang timnya sudah solid dari awal dibentuk gitu kan? Ini ministry pribadi nih ya. Apa namanya kan? ZPM. Zero Point Ministry. Tapi bukan mau jadi gereja ya? Di Bali ya? Di Bali. Terjadi sesuatu kehendak. Kami ini hanya hambamu. Sebelah GB Rock. Wow. Langsung dikejek sama Rock. Karena dia batu, kita kertas. Gunting batu kertas ini. Apalah 0 point. 0. Itu di awal mulanya bikin ministry itu buat apa sih Kak? Iya Jadi gini Kak, awalnya itu saya cemburu Kak. Cemburu? Rasa cemburu, betul. FOMO berarti. Missing out. Ya, cemburunya tuh gini.
Jadi gereja GBI ini kan gereja memang terbuka, bukan hanya bebas tapi terbuka terhadap pembicara, sangat menghormati dan menghargai pembicara-pembicara baru maupun junior senior. Kan ada sinode itu kalau junior lagi rising star ditekan, tapi kalau GBI enggak. GBI itu kalau misalkan Kak Putra bagus, Ini Kak Cipto bagus, Suara hati. dulu. bukan. GBI-nya emang culture-nya begitu, sehingga akhirnya muncullah yang diundang waktu lagi tren tuh motivator. Oh gitu, bukan pendeta ya? Bukan, nah itu membuat saya agak sedikit rasa marah gitu loh. Kenapa motivator gitu? Sementara mereka ada rupiah yang jelas gitu. Saya bantuin. Sementara kalau kita pendeta sudah pakai bergumul, menangis, altar call, persembahan kasih. Sementara kalau mereka kalau undang saya di luar sekian, kalau ini sekian gitu. Nah akhirnya kenapa mereka berani ngomong begitu? Kita pendeta kenapa nggak berani ngomongin begitu sih? Karena kita ada tabu rasanya begitu kan. Karena kan kalau saya sih ngomongin. Oh gitu ya. Saya ngomongin. Oh gitu ya. Saya makan apa habis pelayanan? Kalau itu gue juga udah kenal. Kalau yang kenal gue berani itu. Nah, Zero Point Ministry itu. Nah, jadi gini. Karena kecemburuan tadi kan. Jadi karena itu akhirnya kemudian rindu gimana kalau melahirkan pembicara yang baru. Pembicara yang baru yang tujuan endingnya akhirnya adalah jemaat betul-betul bertumbuh dengan pengajaran marketplace yang baik, biblical. Tapi pembicara ini punya konten, punya kemasan yang bagus. Nah tujuannya itu akhirnya gathering lah dengan teman-teman itu 2008. Mulai gathering dan memang pembicara-pembicara awalnya tentu secara kualitas nggak bagus. Memang belum dikenal sama sekali. Mereka cuman misalnya jago lokal lah gitu. Nah kemudian saya rekrut, kita berbagi visi, mereka terus kemudian kita ada aturan, gitu. Jadi kita akhirnya tetap ada pelatihan internal untuk mengembangkan, upgrading, sampai dipaksa diharuskan bikin PowerPoint. Waktu itu belum biasa orang pakai PowerPoint, tapi kita udah kita paksa pakai PowerPoint, termasuk pembicara kita yang buta pun pakai PowerPoint. Yang buta. Iya serius. Buta secara fisik. Buta fisik. Jadi dia bikin PowerPoint tapi nanti dibantu. Jadi dia akan ada cara lah dia untuk kemudian PowerPoint-nya keluar, dia ngomong apakah dia ada caranya lah. Nah, terus kemudian kita rilis sampai ke kantor-kantor. Jadi misalkan jadwal saya di kantor 1 nggak bisa, saya minta izin tim masuk gitu. Tapi nggak cuman begitu, saya telepon lagi tuh setelah itu. Misalkan kita utus Kak Putra gitu ya. Cek tadi ya. Iya betul, cek. Mau tanya, sorry tadi kemarin kan 2 hari lu tim kita ini. Biasanya tuh jemaat sungkan kalau mau ngasih tahu. Aduh bagus apa enggak itu nggak enak. Mau di kantor, mau di kebaktian pemuda, mau di kebaktian remaja. Berarti bagus. Saya bilang ini, enggak gini. Kerinduan kami itu jemaat lebih diberkati, maka butuh pembicaraan yang bagus. Kalau dia kurang kasih tahu supaya saya bisa ngomong. Akhirnya mereka terbuka. Ada yang terlalu pelan suaranya, banyak enya, gugup kelihatan, kurang lucu, apa semua gitu. Akhirnya tiap kali kita ada pertemuan tiap bulan dan ngasih tahu. Kak Cipto kemarin khotbah di sini tuh ada yang ngomong kayak gini-gini. Saya nggak masuk ZPM soalnya. Iya enggak. Ini contoh aja. Ini suara hati aja sih sebenarnya. Atau kode mau masuk. Jadi kemudian akhirnya dari situ teman-teman memang nggak enak kan, mungkin dulu belum ada yang biasa negor kayak gitu kan. Jadi kayak apa namanya, jadi kaku gitu ya. Pas ditegur apaan sih kayak awalnya mungkin kaget gitu, tapi akhirnya mereka malah akhirnya sering bertanya gimana pendapat si yang kemarin saya pelayanan gitu. Jadi selalu kita ada evaluasi begitu, sampai satu titik udah nggak perlu evaluasi. Karena setiap kali dirilis mereka RO. Repeat order. Diundang sendiri gitu ya. Kayak online shop. Jadi bukan atas nama ZPM lagi, langsung pribadi. Kita seneng. Jadi kita seneng gitu. Jadi artinya bagus. Nah kemudian kita juga provide mereka buku-buku. Jadi kita punya buku wajib mesti dibaca. Tapi kadang kalau ada buku bagus yang memang sesuai dengan kaidahnya ZPM, nah kita beliin. Gitu kan memang ada perpustakaan gitu ZPM jadi? Enggak, beli sih. Kagak ada, beli itu ya. Dibeliin supaya mereka punya materi sama gitu. Jadi setara. Jadi sehingga kalau orang tanya gini, ini pasti dari ZPM, pernah dia ngomong gitu. Loh, kok kenapa? Ciri khasnya kelihatan. Gitu. Jadi ada ciri khas yang dibangun sehingga bukan cuma lucu aja ya. Enggak, gitu, ada kontennya mesti bagus gitu. Jadi syarat kita itu 5. Gitu, jadi pembicara. 2 nggak bisa diajar, 3 bisa diajar. Kalau 1 urapan nggak bisa diajar ini ya.
Jadi kalau ini cari sendiri. Iya. Kedua teologis, nggak bisa diajar. Anda harus belajar mengembangkan diri kan. Tapi yang tiga kita selalu tanya ke jemaat gitu. Oke. Yaitu apakah konten yang dibawakan, message dibawakan itu applicable nggak? Oke. Kalau terlalu biblical terus, kisah Yusuf terus tapi nggak applicable, kita akan ngomongin. Saya Yusuf ngomonginnya ikannya doang. Iya, misalnya gitu ya. Ikan. Gak apa, ini Yusuf versi baru, kita ngerti lah, kita ngerti ya. Yusuf itu Yunus tuh yang di Mesir ya. Tadi. Tambah kopi kan. Kopi. Iya. Terus yang berikutnya lagi kita paksa mereka untuk membaca sejarah orang, bibliografi. Oke. Supaya itu menjadi Biografi. ya jadi menambah kontennya dia. Dan kemudian kata-kata bijak itu udah pasti. Terakhir adalah memang harus humor. Ada teorinya soal humor itu. Paling terakhir tapi itu ya. Iya, jadi humor itu ada teorinya, Kak. Jadi kalau orang kita ngomong 20 menit, 30 menit, kemudian nggak ada humor gitu ya. Itu kayak spons. Spons itu punya kemampuan menyerap air itu terbatas. Oke. Nah, dia nggak akan bisa terima lagi kalau kemudian nggak di squeeze, nggak diperas. Nah, humor itu seperti memeras otak orang, terus dia siap terima lagi. Bisa ngikutin lagi semangatnya gitu. Makanya dipaksa. Ada yang lucu, nggak lucu ada awal-awal ada gitu. Tapi mereka kita paksa terus gitu belajar gitu. Bahkan kadang-kadang kita tandeman bareng pelayanan di retreat supaya bisa ngelihat nih, saling ngelihat. Oh kurang. Pernah ke luar negeri. Kita evaluasi langsung di lokasi gitu ya. Terus kemudian ada majelisnya yang di sana yang ngundang kita ngomong gitu ya, ngomong gini. Oh pendeta itu kelihatan kok kalau di mimbar sama di sehari kok beda ya. Saya bingung. Tapi sebenarnya kita udah evaluasi malamnya. Ini makan pagi. Kok maksudnya gimana? Iya kalau di mimbar tuh serius gitu. Tapi kalau di meja makan lucu. Langsung saya tendang teman saya. Lu maksudnya. Lu. Karena kalau lagi makan Saya tahu orang. Oh, sekarang udah berubah. Agak lucu sih. Itu masih agak ya. jadi itu tujuannya memang jemaat itu endingnya. Yang berikutnya adalah pengembangan diri orang dan kesempatan. Gitu. Dan berikutnya lagi tentunya adalah pekerjaan Tuhan tersampaikan dengan baik. Nah itu tujuan JPM ini ada itu Kak. Jadi maksudnya supaya jujur dimulai rasa cemburu tadi itu. Oke, gitu. tapi jadi positif ya. Iya, maksudnya Cemburu rohani kan? Cemburu rohani, betul cemburu rohani. Makanya setiap kali ketemu pembicara-pembicara muda gitu, kita selalu coba upgrading dengan cara kita, ngasih tahu. Mungkin baca buku ini, mungkin coba caranya dirubah kayak begini. Oh tadi kayak gesturnya kurang ya. Kita seringkali ngomong kayak gitu, diskusi supaya beliaunya dipakai Tuhan dengan kesempatan yang lebih lagi. Karena kan pembicara yang menarik. Materi bagus, kalau kemasan gak bagus jelek Kak. Kemasan bagus, materinya kurang bagus, kayaknya jadi bagus gitu. Itu sama kayak iklan kan. Iklan kalau iklannya bagus, barangnya jelek, orang beli. Itu dulu ada oli, itu sebenarnya ternyata kurang bagus, tapi karena iklannya bagus banget, itu penjualan nomor 1 di Indonesia. Sama bintangnya bagus juga. Iya. Dan bukan pengaruh sneakers juga ya. Penggemar sneakers. Sepatu hype. Nah, terakhir buat Kaim. Ya. Sebelum kita diusir sama sutradara. dia bingung motongnya, dia potong kena ketawa mulu dia. Ya, ada satu statement nggak sih buat kita rekan-rekan muda gitu ya di pelayanan, biar bisa lebih mengerti tentang sinergi dan berstrategi untuk melayani yang baik gitu. 20 paragraf lah. Boleh. Oke, teman-teman pemimpin-pemimpin KPA, kalau Anda melayani di sebuah gereja lokal, maka pelajari gerejamu dengan baik. Seringkali kita bukan salah ya, kita menekankan pada hal kerohanian, tapi sebenarnya setelah kita rohani, ternyata bagian yang paling susah kata Paulus adalah kemudian memahami sekitarnya dengan baik. Paulus membuat pendekatan sangat kontekstual. Nah, kadang kita KPA kurang dengan pendekatan kontekstual. Nah, strateginya adalah pertama kenali kekuatan diri saudara dengan baik. Kita istilahnya SWOT. Setelah SWOT, Anda tentukan tujuannya dengan baik. Setelah tujuan dengan baik, bikinlah PDCA. Plan, do, check, action again. Nah, saya percaya itu kalau dijadikan habit, kita akan mengerjakan pelayanan dengan lebih baik lagi. Nah, sinergi, kata Stephen Covey, tidak hanya bekerja bersama-sama, tapi membuat nilai lebih. Harus membuat nilai lebih dalam sebuah pekerjaan kita. Tapi nggak ada gini-gini. Nggak begini ya. Fix yang nilai goyang ya. Nilai lebih. Nah, seringkali kita bicara sinergi selalu bicara kerjasama, tapi nggak ada nilai lebih. Itu melelahkan badan katanya. Itu cuman
kayak hura-hura ya. Hura-hura atau cuma kegiatan yang sekali hilang, tapi harusnya memberi nilai lebih ketika kita atau cuma bersinergi. kayak apa namanya, melepaskan hasrat menunjukkan diri kita ada di mana-mana. Bisa jadi Kak. Tapi harusnya Tapi dia merasa bersinergi. Iya, jadi Saya tahu orangnya tuh. Apa maksudnya kamu? jadi kalau ngikutin Stephen Covey, Anda bersinergi dengan DPA DKI Jakarta, percayalah Anda punya nilai lebih. Karena kenapa? Anda diangkat oleh DPA, bisa melayani gereja lain dan maaf dilihat oleh gereja lain. Ketika Anda melayani gereja lokal, sinergi dengan lokal nggak masalah. Ada nilai lebih nggak? Ada, yaitu gambar dirimu lebih dipulihkan, keberanian, kepercayaan dirimu lebih. Tapi waktu engkau bersinergi dengan DPA DKI Jakarta, Anda akan jauh lebih luar biasa lagi. Karena kenapa? Anda mulai melihat kesempatan yang baru, sahabat yang baru, pemikiran yang baru, rekan kerja yang baru, dan kemungkinan Anda digosok atau dibentuk oleh orang yang berbeda. Karena kita sudah punya konteks, maaf Anda anak gembala, supporter keuangan terbesar. Begitu ke gereja lain, Anda nggak dianggap itu. Yang dianggap adalah kemampuan betul-betul. Cara kita berkomunikasi itu bagian dari sinergi soalnya katanya. Sinergi itu katanya perlu komunikasi, perlu ketulusan, perlu keterbukaan. Yang membuat nggak bisa sinergi adalah nggak mau berubah. Jadi kiranya kita bersinergi dengan DPA DKI Jakarta. Pertama, iuran. Itu pertama. Itu udah sinergi. Dengan memberikan iuran rutin, Anda sudah bersinergi dengan DPA. Dan akan mendapatkan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang hebat ini. Sinergi itu enggak, karena saya sering kali bilang sama teman-teman, khususnya tadi kakak bilang tentang ministry di ZPM ya. Zero point ministry adalah peraturan pertama ketika Anda diundang khotbah, jangan cepat pulang kecuali Anda ada jadwal yang lain. Tujuannya apa? Berdiskusi. Tapi katanya begini Kak, kalau habis diundang khotbah, pura-pura aja cepat pulang. Kelihatan supaya sibuk. Kalau kita enggak. Kalau kita enggak, karena gini. Itu ada strategi gitu ya? Ada. Saya baru tahu. Kalau kita malah kalau bisa stay agak lama bicara. Supaya apa? Anda memberi nilai lebih. Walaupun nggak diajak makan ya? Walaupun nggak diajak makan. Tapi biasanya ketika kita memberi halal baru, mereka tahan kita. Kita tahan. Walaupun nggak makan, tapi tahan kita. Dan nah itu kan orang, dalam bahasa saya adalah gini. Bagaimana orang bisa ingat kamu kalau kamu nggak beri kesan yang baik? Sehingga ketika Roh Kudus ngasih tahu, gereja itu cari pembicara siapa yang bagus ya? Muncul mukanya dia lagi. Di perpustakaan belakang kepalanya keluar. Tapi kalau nggak pernah menjadi kesan, tidak beri nilai lebih, ya Anda tidak akan mendapatkan lebih. Kan itu hukum tabur tuai katanya kan. Gitu. Berarti harus memberi waktu setelah pelayanan khotbah. Kecuali kakak ada khotbah tempat lain, itu lain. Yang betul-betul bukan karena. Berarti harus dijadwal. Satu hari Minggu itu cuma 5. Oh iya. Kebanyakan. 5 apa banyak banget? Iya. Oke, thank you Kak Aim buat waktunya. 5G Podcast.